Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Salam. Haji Haris Hakam, SHMA, dan yang saya hormati Presiden Dema FUD K. Megawati Oktasari, dan yang saya hormati seluruh peserta kajian pada hari ini. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat bermuajahah pada hari ini dalam kegiatan halaqah tafsir kitab Duratul Tafsir. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadihinnya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sedikit sambutan dari Presiden Dema FUD K. Megawati Oktasari. Kepadanya kami persilakan. Udah dikit-dikit dulu. Tambah banyak paling jongkok ntar. Mohon maaf karena Kameganya berhalangan hari ini. Untuk sambutan diserahkan kepada Sekretaris Dema FUD yaitu Kak Umi Adin. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kiai Haji Haris Hakam, SHMA, selaku pemateri kajian tafsir pada sore hari ini. Yang sama-sama kami hormati kakak-kakak Dema FUD dan seluruh peserta kajian tafsir pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridho dan karunia-Nya kita dapat bermuajahah melalui Zoom meeting pada sore hari ini dalam kegiatan kajian tafsir kitab Duratul Tafsir. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haris Hakam karena telah meluangkan waktunya untuk melanjutkan kajian rutin kita ini dari sebelumnya. Dan tentunya alhamdulillah sekali akhirnya pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir kitab Duratul Tafsir yang sebelumnya sudah terlaksana. Meskipun dalam keadaan online, tapi semangat dari teman-teman semua alhamdulillah sangat berpartisipasi untuk kegiatan ini. Sebelumnya mohon maaf, tadi karena Kameganya mungkin kendala sinyal ya, jadi belum bisa gabung. Di sini aku mewakilkan Kamega. Terima kasih untuk seluruh peserta. Semoga kajian kita pada sore hari ini
senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga forum kita ini senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami harapkan adalah semoga teman-teman semua selalu istiqomah untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Baik, mungkin hanya itu saja ya sambutan dari saya, perwakilan dari Dema FUD. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam persiapan atau apapun itu, mohon dimaklum. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita, yaitu Bapak Kiai Haji Haris Hakam. Kepadanya kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi an-nujumil bahirah. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'athallahu nabiyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsirah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du wa bisanadin muttasil ila muallifi sahibil kitab al-imamil mufassir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni Dzil Karamah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah halaqah tafsir yang berbahagia, saya ikut berbahagia, senang memulai kembali tafsir yang sempat tersendat. Ya, saya kalau lihat catatan ini, Dema FUD ini pertama kali mengadakan kajian tafsir ini tanggal 12 November 2019. Ya, 12 November 2019 itu di pesantren ya, di masjid ya, pesantren khusus IIKI ya, Pamulang. Kemudian tanggal 31 November ya, pada tahun yang sama pindah ke kampus Al Husaini Kampung Hutan. Ya, jadi 2019, 2020 2 tahun yang lalu kita sebelum COVID-19 sudah memulai dan sudah menyelesaikan sampai dengan ayat ya Al-Baqarah ayat 61 ya, sehingga pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-62 ya, ayat ke-62. Mungkin teman-teman yang dari jamaah di luar Jamiatul Quran Jakarta, di luar IIKI yang mungkin yang mengikuti ini ya, Turatul Tafasir, kita mulai baca ya ayat yang ke-62.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, ini digambarkan orang-orang yang beriman di sini oleh Allah, tentunya seluruh pengikut agama-agama sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, termasuk sebelum Nabi Musa, ya, seandainya mereka itu pengikut Nabi Daud dan lain sebagainya, ya, mengikuti Zabur itu yang dimaksud. Kemudian suhufi Ibrahim wa Musa itu seandainya mereka itu bertahan, ini masuk dalam pengertian innalladzina amanu, ya. Walladzina hadu, dan orang-orang yang mereka itu hadu. Hadu itu al-yahud atba'u Musa, ya, di dalam tafsirnya itu. Jadi kita keluar masuk ya, karena memang ini tafsir kecil. Jadi hadu adalah al-yahudu atba'u Musa. Orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa, ya. Wan nasara, begitu juga orang-orang Nasrani ini pengikut Nabi Isa. Was-sabiin. Nah, sabiin kalau dilihat di dalam tafsir kita ini qaumun ya'budunal kawakib. Satu kelompok yang mereka itu menyembah bintang gemintang, ya. Jadi orang yang kelompok sekte dari agama Yahudi, ya, sekte dari agama Yahudi yang mereka menyimpang sehingga menyembah, ya, bintang. Di dalam tafsir Sofwatu Tafasir, ya, asli dari kitab ini, pengarang, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan qaumun adalu anil yahudi wan nasara wa abadul malaikah. Jadi sekte Sabiin ini juga bukan dari sekedar pengikut Nabi Musa, tetapi pengikut Nabi Isa yang mereka itu menyembah para malaikat. Menyembah malaikat, dan mereka mengakui bahwa malaikat itu ada gendernya seperti kita. Jadi ada yang laki, ada yang perempuan. Sehingga mereka senang memberi nama dengan nama baptisan itu angel, angelia dan lain sebagainya. Wanita malaikat perempuan. Nah, mereka ini orang-orang dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, kalangan Sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir. Ini di dalam bahasa Indonesia ini kalimat ini menjadi sangat rancu karena memang model gramatikalnya menjadi berbeda. Jadi dia bilang ketika menyebutkan latar belakang keagamaan mereka, kemudian Allah mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir. Ini koma, ya, kalau di dalam bahasa Indonesia koma. Kemudian dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Wa amila salihan, dan dia melakukan amal soleh, ya, falahum ajurhum inda rabbihim, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada rasa takut pada mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa duka cita, ya. Nah, saya ingat benar di IIKI itu pernah ada, ya, dosen di Pascasarjana yang mengatakan bahwa dari ayat ini sebenarnya ingin memberikan representasi bahwa agama Islam, agama Samawi itu Islam, agama Yahudi, agama Nasrani itu adalah agama yang semuanya diterima oleh Allah dan semuanya akan masuk surga. Dan dia menggambarkan bahwa betapa bagusnya Paulus Yohanes kedua
yang sangat Islami karena tidak pernah mengambil uang gajinya sebagai seorang paus kemudian diberikan kepada negara-negara miskin seperti di Haiti dan lain sebagainya di Afrika. Nah, ayat ini memang sepintas seperti itu. Ya, tetapi ayat ini konteksnya sedang berbicara bahwa agama-agama samawi itu dalam pengertian Tuhannya sama, ya, nabinya dikirim oleh Tuhan yang sama, dan ketauhidannya itu sama, dan orientasi hidupnya itu sama, amalan solihan, ya, orang-orang yang melakukan amal soleh. Ini adalah informasi semacam itu, bukan merupakan legitimasi bahwa eksistensi agama-agama samawi yang ada sekarang itu berkedudukan sama dengan Islam. Ya, tidak seperti itu. Jadi kalau kita lihat sejarah bahwa yang terakhir saja, kalau tidak salah itu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Ya, baru ada pembaharuan diturunkannya Nabi Muhammad itu. Nah, jadi masa yang cukup lama yang diinformasikan di dalam Al-Quran itu sudah terjadi penyimpangan. Sementara ini teks ini berbicara secara original, menceritakan tentang ya, keberadaan mereka secara ya asli, yang melihat daripada pokok-pokok ajaran mereka itu keimanan ya dan amaliyahnya itu sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud ya. Jadi bukan merupakan justifikasi keberadaan mereka yang sekarang itu sama. Tetapi ini adalah bercerita tentang keberadaan mereka di muka bumi ini ketika di awal mula dibawa oleh para nabi-nabinya dengan kitab-kitab yang dibawa oleh nabinya itu, ya prinsip-prinsip dasarnya itu sama. Ada dua ya, mentauhidkan Allah dan melakukan amal soleh. Itu yang dimaksud ya. Nah, inilah yang menjadi rancu ketika banyak kita mendengar dan kita sangat menyayangkan ketika pemahaman pluralisme ya yang dipahami oleh kaum-kaum liberal yang mengatakan memang antara Islam dengan agama-agama yang lain itu sama. Bahkan tidak dibedakan lagi mana agama samawi, mana yang non samawi itu dianggap sama semua. Subhanallah ya, mudah-mudahan kita tidak terlalu jauh memberikan pemahaman yang semacam ini ya. Ya. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tura khudhu ma atainakum biquwwati wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa iz akhazna ya. Ini izqala akhazna ya. Ingatlah ketika kami katakan ya. Ya, ketika kami sedang mengambil janji mitsak ya. Mitsak itu kalau di dalam tafsir akhazna mitsak mitsaqakum ya ay ahdakum almuwaththaqu alal amali bima fit Taurat. Yaitu janji yang kokoh untuk mengamalkan amal-amal yang ada petunjuknya di dalam kitab Taurat. Ya, ini berarti adalah mitsak Allah kepada Nabi Musa dan para pengikut Nabi Musa. Ya, jadi sebelum Nabi Isa diturunkan, Allah menginformasikan sudah terjadi sebuah mitsak, ya perjanjian. Wa iz akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji ya kepada kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kalian itu, at-tur. Ya, itu fauq apa wa rafa'na fawqakumut tur itu di dalam tafsir ya. Iktala'na jabalat tur wa rafa'na fawqa ru'usikum ya. Ya, kami jadikan bahwa jalan itu menurun landai ke Bukit Tur. Tur itu nama bukit ya. Jabal Tur itu Jabal Tur. Wa rafa'na fawqa ru'usikum, dan kami angkat di atas kepala kalian. Jadi betapa
pada saat itu sebuah janji di mana wa kallamallahu Musa taklima, ya, yang digambarkan bagaimana Nabi Musa pada waktu itu diberikan berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur. Dan ini menjadi sebuah simbol di mana Nabi Musa menerima wahyu Allah, ya, pada waktu itu. Dan itu pada awalnya itu Nabi Musa hanya menerima suhuf-suhuf kecil. Jadi yang digambarkan di dalam Ad-Duha itu suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf pada awalnya itu ketika di Bukit Tur Sina itu belum diberikan Taurat. Adalah lembaran-lembaran, ya, ada 10 kewajiban, ya, yang diturunkan pada suhuf Nabi Musa pada waktu itu. Nah, suhuf itu adalah bagian dari sebuah semacam misak, sebuah kontrak antara Allah dengan nabinya, sebagai sebuah perjanjian antara Nabi Musa dengan Tuhannya berkenaan dengan tugas kenabiannya itu. Nah, Allah menggambarkan pada saat itu, ya, kondisinya jalan menuju bukit yang semacam itu. Khuzu ma'atainakum biquwwatin, ya. Itu di, ya. Jadi wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khuzu ma'atainakum biquwwatin. Ambillah apa yang kami datangkan kepada kalian biquwwatin, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ya, dan wadhkur, ya, dan ingatlah, bersyukurlah ma fihi la'allakum tattaqun, terhadap pikirkanlah, ya, apa yang ada di dalam rezeki yang kami berikan kepada kalian, la'allakum tattaqun, maka niscaya kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Itu khuzu ma'atainakum biquwwatin, maknanya i'malu bima fit Taurat bijiddin wa azimatin. Beramallah kalian dengan apa yang ada tersebut di dalam Taurat, bijiddin, ya, dengan sungguh-sungguh, wa azimatin, dengan, ya, azimah, merasa penting, merasa besar, ya. Wazkuru ma fihi abil amali wat tatbiq, ya. Itu maknanya sebutkanlah apa yang ada di dalamnya, itu maksudnya i'mal, ya, bil amali wat tatbiq, beramallah dengan sesuai apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun latanju min azabillah. Itu takdir, tafsirnya begitu. Niscaya kalian akan selamat dari azab Allah. Nah, ini tentunya kalau kita lihat bahasa ini sangat sederhana sekali. Bahasa ini sangat singkat sekali, berbeda halnya dengan kalau kita membuat sebuah prosa di dalam bahasa Indonesia, begitu sangat, ya, jelas, panjang lebar, tetapi ini bahasa yang sangat ringkas sekali, sehingga Allah menceritakan orang-orang yang mengambil perjanjian dan melaksanakan perjanjian itu niscaya menjadi orang yang takwa, dan kalau dia takwa dia akan selamat dari azab akhirat dan dia akan masuk surga. Ya, ini histori, ya. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika. Ya, kemudian, ya, mana ini sebentar, ya. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kalian palingkan dari yang demikian itu. Tawalla, ya. Ini yang diinformasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa tawallaitum min ba'di dzalika. Kemudian kalian merubah haluan. Kalian, ya, bergeser, ya, dari yang demikian itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Kalau saja tidak ada karunia Allah yang diberikan kepada kalian dan kasih sayang Allah, lakuntum minal khasirin. Pasti kalian termasuk orang-orang yang rugi.
Nah, ini adalah antitesa dari ayat yang 62 tadi itu, yang menggambarkan bahwa agama-agama samawi sebelum Islam itu semuanya punya kesamaan tipe. Jadi kesamaan karakter antara agama Islam dengan agama-agama samawi lain. Tetapi tidak sampai di situ. Kemudian Allah yang menjelaskan summa tawallaitum mim ba'di dzalik. Jadi bukan Allah yang merubah, tetapi mereka yang melakukan intervensi. Ya, mereka melakukan intervensi, mereka melakukan perubahan. Ya, sehingga kondisi objektif yang sekarang ini tidak lagi bisa dikatakan sesuai dengan aslinya. Ya. Nah, ini sebuah fakta, ya, sebuah keimanan yang wajib kita memberikan atensi, bahwa Allah sendiri mengatakan pada asalnya itu prinsip-prinsip ketauhidan, prinsip-prinsip muamalahnya itu sama, kemudian terjadi, ya, perubahan dan penyimangan, atau lebih tepatnya nih, ada intervensi tangan manusia. Ya. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti. Ya. Dan sungguh kalian mengetahui alladzina tadaw, orang-orang yang telah melampaui batas minkum di antara kalian fis sabti, ya, tentang masalah hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami katakan kepada mereka yang alladzina tadaw minkum itu, ya, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang nista, ya, monyet-monyet yang hina, yang rendah. Di sini ada sebuah masalah yang menarik, yang di sini dikatakan, ya, tado minkum fisabti, di dalam tafsir itu tadi, istadu yaumas sabti, ketika mereka itu berburu ikan, memancing ikan. Di dalam tafsir-tafsir yang lain itu larangan memancing ikan yang dilakukan oleh mereka itu sebenarnya sebuah nisbah kepada hari Id, itu tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan kecuali dikhususkan untuk beribadah. Nah, ini salah satu perbedaan umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad. Pertama, mereka tidak sah melakukan, ya, ritual, melakukan ibadah kecuali di tempat ibadah. Tidak sah orang Nasrani kecuali melakukan kebaktiannya di gereja. Orang Yahudi tidak sah melakukan kebaktian kecuali di sinagog. Tetapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, ju'ilatil ardu kulluha masjidan wa tahuran, ya. Dijadikan seluruh bumi itu untukku adalah masjid. Artinya boleh untuk melakukan sujud, melakukan sholat, dan dijadikan bumi itu bersih, suci. Ketika hujan turun, betapapun ada najis, maka dia akan dihukumkan suci kembali. Nah, yang kedua, bahwa mereka itu apabila melakukan kesalahan, langsung kontan mereka mendapatkan siksaan di bumi ini. Di dalam tafsir lain, dan ditulis juga di dalam Khosaisu Ummatil Muhammadiyah, ya, karya dari Sayyid Muhammad Alawi, ya, Al-Maliki, itu dituliskan salah satunya bahwa di zaman Nabi Musa itu, kalau orang pengikut Nabi Musa, kalau dia melakukan dosa dalam 24 jam kemudian dia tidak bertobat, maka dia akan ditegur secara langsung. Ya, umpamanya hari ini dia berdosa, ditunggu sampai besok pagi dia tidak berdosa, keluar rumah, di depan pintunya itu ada tulisan, hazar rajul yaf'alu dzamban, ya, walam yatub. Laki-laki ini melakukan dosa dan dia belum bertaubat. Siapa yang menulis itu? Ya, tentunya adalah malaikat-malaikat itu. Yang kedua, mereka itu kalau kena najis, pakaiannya itu tidak bisa dicuci, tapi harus dipotong. Nah, yang ketiga, mereka di hari Idnya itu tidak boleh
melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan ya. Jadi kita tahu bahwa hari Jumat itu adalah Id. Id itu hari raya. Jadi hari raya. Jadi ingat ini kayaknya. Mohon maaf Bapak, ke unmute. Waduh. Dari mana? Udah lama belum? Lumayan Bapak, 1 menit. Oh, kenapa nggak diberitahukan? Saya nggak kontrol. Iya Pak, mohon maaf Pak. Ya. Itu kalau seperti itu kenapa? Dari ininya, hostnya. Atau memang suka begitu? Saya nggak kurang perhatiannya. Ya, jadi saya ulangi lagi nih ya, bahwa Allah menetapkan hari Sabtu itu idnya bagi orang Yahudi. Hari Minggu itu idnya bagi orang Nasrani. Dan hari Jumat adalah idnya bagi orang-orang Islam, pengikut Nabi Muhammad. Ya. Nah, salah satu ajaran mereka itu, mereka tidak boleh melakukan ritual. Melakukan kegiatan-kegiatan ya kecuali pada tempat-tempat yang sudah ditentukan dan pada ya hari-hari yang ditentukan. Nah, berbeda dengan umat Nabi Muhammad ya tadi saya mengatakan bahwa mereka tidak boleh ritual kecuali di gereja, di sinagog. Tetapi Nabi Muhammad itu ju'ilatil ardu kulluha masjidan wa tahuran. Dijadikan seluruh bumi itu masjid dan suci hukumnya. Jadi boleh saja sholat di tengah hutan, di tengah pematang sawah dan lain sebagainya diperbolehkan. Nah, termasuk mereka tidak boleh dalam hadis ayat ini dijelaskan mereka tidak boleh memancing, boleh mancing ikan. Nah, itu dia disebutkan di situ maknanya memancing adalah mencari penghidupan, mencari kehidupan. Jadi 6 hari dicari penghidupan. Hari Sabtu mereka harus libur. Ana hari untuk kebaktian. Ya. Nah, kemudian mereka juga sebenarnya mau dibilang pinter jadi sesuatu yang perlu kita pikirkan juga. Jadi mereka itu tidak memancing tetapi menebar menjaring ikan. Karena redaksi yang mereka pahami itu perintahnya itu adalah dilarang memancing. Dan mereka itu melakukannya itu dengan menggunakan jala. Nah, Al-Qur'an juga sebenarnya sama seperti itu. Seperti di dalam Al-Qur'an untuk pengikut Nabi Muhammad itu wala taqrabuz zina. Kalian jangan mendekati zina. Kalau begitu melakukan boleh dong. Ya. Nah, ini namanya mimbabil aula. Ya, mimbabil aula artinya memancing saja tidak boleh apalagi menjaring. Kalau kita ini mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan. Nah, sehingga tidak semua di dalam Al-Qur'an itu ditegaskan secara spesifik, secara tafsili, secara terperinci, tetapi sudah masuk pada ulumul Quran yang itu sudah mestinya dipahami dengan semacam itu. Nah, akibat dari mereka itu menjaring ikan, maka mereka dizohirkan ya dengan diberikan hukuman dikutuk ya. Di dalam ayat lain dikatakan lu'inallahu alladzina ya lu'inallahu alladzina kafaru bilisani Dawud wa Isa. Ya, dilaknat mereka oleh Allah Ta'ala orang-orang yang kafir, artinya menyimpang di dalam memanfaatkan Taurat dan Injil itu menurut ya lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Jadi Nabi Daud ini meneruskan ajarannya Nabi
Israel dari Nabi Musa alaihissalam, dan mereka itu dikutuk ya menjadi babi ya, kemudian dikutuk mereka itu menjadi kirdun ya, menjadi monyet. Di dalam tafsir-tafsir itu dijelaskan, ada yang mengatakan bahwa mereka menafsirkan itu 40 hari. Kemudian mereka berbalik lagi wujudnya, kemudian meninggal dunia. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak, memang mereka sepanjang kehidupannya itu seperti itu. Ya. Nah, ini yang menarik yang perlu kita bicarakan di sini, bahwa di agama-agama terdahulu itu hari-hari Id itu nggak boleh bekerja. Ya, orang Yahudi tidak boleh bekerja di hari Sabtu, orang Nasrani tidak boleh bekerja di hari Minggu. Orang Islam itu dari dulu sebenarnya tidak berdagang, tidak ke pasar, tidak ke sawah, tidak berkebun pada hari Jumat. Tetapi mereka itu dulu di Indonesia itu Jumat mereka madrasah itu libur. Sabtu masih tetap bekerja, Minggu libur gitu. Tetapi hebatnya ini pergaulan ya dunia ini, kemampuan negosiasi yang dilakukan Yahudi, sehingga di dunia orang bisa menyepakati itu Sabtu Minggu libur, tetapi Jumat tetap bekerja. Nah, ini bagian dari yang perlu kita pikirkan. Kalau saja seandainya kita memang tidak diberikan kelebihan ya, keutamaan yang seperti halnya diberlakukan kepada umat terdahulu, maka sesungguhnya satu masalah ketika kita di hari Jumat ini bekerja. Ya, karena pada agama-agama samawi itu di hari Id tidak boleh melakukan itu, ya. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayhi wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin, ya. Dan kami jadikan itu semua ya, artinya kasus tentang perubahan manusia berubah menjadi monyet itu tadi nakalan ya, jadi peringatan. Itu namanya ja'alna maskhahum qurdatan ukubatan ya lahum ya. Kami jadikan perubahan mereka itu menjadi monyet ya sebagai siksaan bagi mereka, tapi sebagai sebuah peringatan bagi umat-umat berikutnya. Lima baina yadaihim wa ma khalfahum. Ya, bagi orang-orang yang ada setelah mereka itu dan yang sesudahnya. Lima ya'ti ba'dahum minal umam waliman syahidaha wa ayanaha. Termasuk orang-orang yang menyaksikan terjadinya perubahan wujud mereka karena dilaknat itu tadi dan melihat secara langsung, wa ayanaha minhum, dan mereka melihatnya secara langsung. Nah, ini menjadi sebuah keberuntungan, bahwa bukan makna mau dibilang keberuntungan atau bagaimana ya. Artinya begini, kita betapapun melakukan kesalahan, tidak ada yang dibayar di dunia ini kecuali orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Di luar orang yang durhaka kepada ibu bapaknya itu semuanya itu semua ditunda. Seakan Allah memberikan kesempatan kepada hambanya itu untuk bertaubat. Tetapi umat-umat terdahulu tidak ya, mereka tidak mendapatkan kesempatan yang macam itu. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini masalah yang kedua ya. Jadi yang pertama tentang eksistensi agama samawi, kemudian mereka dinyatakan oleh Allah melakukan penistaan, melakukan intervensi, perubahan-perubahan terhadap otentitas, itu sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Wa iz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih satu ekor ya sapi baqarah, sapi betina ya. Ini menarik nih. Bahwa sesungguhnya di sini perintah Allah itu sudah jelas. Ada sapi betina
mau tua, mau muda, mau warna dengan apapun, apabila dia lakukan sudah selesai, gugur kewajibannya. Tetapi qalu atattakhiduna huzwa. Pengikut Nabi Musa mengatakan, "Hai Musa, apakah kau jadikan kami ini ya olok-olokan terhadap kami ini? Masa ada ritual persembahan kami mesti menyembelih ya sapi betina?" Wa qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Dan Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah ya bila aku termasuk orang-orang yang bodoh. Enggak mungkin itu menjadi sebuah kebodohan ketika perintah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika dia bersumpah, maka kemudian qalu mereka bertanya lagi. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka bertanya, ud'u lana rabbak. Ya. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, tanyakan kepada Tuhanmu, yubayyin lana mahi, untuk menjelaskan kepada kami Baqarahnya itu yang seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun. Ya, kemudian dikatakan oleh Nabi Musa bahwa sesungguhnya Allah berfirman, yang dimaksud yang mesti disembelih itu adalah sapi betina la faridun. Ya, faridun. Di sini dikatakan apa itu? Laisat bikratan haraman wala saghiratan fatiyatan. Bukanlah sapi yang sudah tua dan juga bukannya sapi yang terlalu muda. Nah, ini satu gambaran bahwa mereka itu pada kasus yang pertama, ketika dilarang mereka itu memancing, mereka itu menjaring. Yang kedua, mereka diperintahkan untuk menyembelih secara mudah, ya, menyembelih sapi betina. Mereka minta gambarannya itu sapinya yang bagaimana. Maka turun perintah Allah itu menjadi berat. La faridun wala bikrun, yang tidak tua dan tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Ya, jadi berat. Ya, wala bikrun. Faf'alu ma tu'marun. Maka lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kemudian mereka bertanya lagi. Ya, berdoalah kepada Tuhan engkau untuk kami agar dapat dijelaskan kepada kami warnanya yang seperti apa. Nah, ini kritis yang merugikan. Jadi orang yang kritis tidak melulu itu menjadi beruntung. Ketika sesuatu yang jelas dia tanya, kritis malah jadi berat. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nazirun. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah berfirman innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazihin. Adalah sapi betina yang kuning. Ya, dan kuningnya itu faqi'ul launuha ay syadidus sufra. Ya, maknanya itu adalah syadidus sufra, sangat kuning. Ya. Tasurrun nazirin. Tasurrun nazirin itu maknanya ta'ajjubun nazirina bi husniha. Orang itu terkagum-kagum memandang dari sebab bagusnya warna kuning itu. Subhanallah. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa, mereka menjadi berat. Nah, ini juga gambaran bagi para mahasiswa, ya, ustadz-ustadz muda, ya, ketika kita memberikan sebuah atensi, ya, memberikan sebuah interpretasi, maka janganlah sikap kita itu melampaui batas yang kritis, tetapi sesungguhnya kritis kita itu menyebabkan kita menjadi terpelosok, ya, kita menjadi jauh. Nah, ini Nabi Musa, para pengikutnya digambarkan yang semacam itu. Kalau di dalam ayat lain itu digambarkan wa faddala ba'duhum ala ba'din. Kami berikan
kelebihan mereka itu terhadap yang lain. Mereka itu cerdas, mereka itu kritis, tetapi kritis-kritisnya itu sangat merugikan, ya. Sehingga ayat ini menggambarkan semakin dia bertanya, maka jawabannya semakin berat, semakin sulit untuk dilakukan, ya. Padahal kalau saja kita bisa memahami seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika melakukan perintah fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah kau lakukan sholat id wanhar, kemudian kau menyembelih hewan korban. Maka menjadi enteng kambing, sapi, kerbau sesuai dengan kemampuan kita, umur berapa, ya, asalkan tidak terlalu kecil, kemudian warnanya bebas, maka kita sudah dianggap wanhar, ya, melakukan persembahan. Nah, ini langsung Allah yang menceritakan. Maka apa yang tadi saya katakan, ya, pendapat dari seorang guru besar yang mengatakan bahwa sebuah agama itu benar, maka menjadi absurd, ya, ketika Allah sendiri yang menyatakan tentang hal itu. Dan sekarang ini kan ramai juga, ya, tentang pemahaman semacam itu. Nah, kita teruskan dulu, ya, pada tafsiran ini. Da'a ta'ala ashabat diyanati wal milal ail muslimina wal yahudi wan nasara. Allah memanggil orang-orang yang memiliki agama dan ajaran-ajaran yang dimaksud orang Muslim, Yahudi, dan Nasrani ilal imanis shadiq, untuk beriman secara benar, secara jujur, ya, secara benar. Wa bayyana anna ashab hazihi diyanat man amana minhum, ya, binabiyhi wa kitabihi fi zamanihi. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang memiliki agama-agama dimaksud adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka, ya, dan beriman kepada nabinya, kitabnya pada zaman mereka. Fala yudaiu, ya, yudaiu ajrahu indallah, maka tidak akan sia-sia. Fala yudaiu ajruhu indallah, maka tidak ada yang disia-siakan pahala mereka itu di sisi Tuhan. Nah, jadi kalau pengertian mereka itu agamanya itu benar, mereka bagaimana dengan orang-orang yang terdahulu yang masih dalam agama mereka? Sama. Semua seperti halnya pengikut Nabi Muhammad dan konsisten dengan ajarannya. Nah, ini juga pemahaman para mufassir bahwa pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, bila mana ada, ya, yang mereka masih mengikuti secara otentik, ya, mengikuti ajaran-ajaran agama samawi, maka mereka secara fanatik melakukan agama ritual secara mereka, itu juga tidak bermasalah. Dan ini pemahaman ini yang dibenarkan di dalam surah Al-Maidah, yang dikatakan bahwa boleh bagi laki-laki Muslim pengikut Nabi Muhammad menikahi, ya, wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Nah, munasabah antara ayat ini dengan ayat yang tentang pernikahan itu, gambarannya adalah wanita-wanita yang ortodoks, ya, wanita-wanita yang secara tasalsul agama mereka itu tidak mengikuti, ya, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para pengikut sebelumnya. Ya, kita bisa lihat bahwa salah satu istri Nabi itu dari kalangan Nasrani, ya, Maria Al-Qibti. Qibti itu satu sekte Nasrani di Mesir yang sampai saat ini masih ada, ya. Jadi Nasrani bangsa Qibti, ya. Tolong dong di unmute tuh. Amma ba'da ba'sati khatamin nabiyyi, ya, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, ini stressing pointnya di sini. Jadi Nabi Muhammad itu dengan ayat ini diajarkan, yang pertama, kesamaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama dengan yang dibawa Nabi Isa, sama yang dibawa Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, itu sama.
Kemudian Allah menyatakan mereka itu melakukan penyimpangan. Nah, amma ba'da ba'sati khatamin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutusnya penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbalu khairu dinil Islam. Maka tidak diterima selain daripada agama Islam. Walaupun namanya mereka masih sama. Nama kitabnya masih menggunakan nama yang sama. Ya, fala yuqbalu ghairu dinil Islam. Tidak diterima. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima darinya, ya, agamanya itu tadi, peribadatannya, fil akhirah minal khasirin, dan nanti kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini satu masalah besar, ya, karena sekarang ini aliran-aliran liberal pluralisme yang begitu sangat gencar sekarang ini, dengan alasan nasionalisme dan lain sebagainya, ya, mereka menggunakan ayat 62 untuk mengatakan sebuah agama itu sama, ya. Wal imanu bi jami'ir rusuli syartun lidukhulil jannah. Beriman pada seluruh rasul-rasul yang pernah diutus itu adalah salah satu syarat untuk masuk surga. Faman kadzdzaba wahidan minhum faqad kadzdzaba Allah Ta'ala. Barang siapa yang mendustakan salah satu di antara para rasul itu, maka dia berdosa kepada Allah. Ya, wa man kadzdzaba Allah Ta'ala istahaqqal khuluda fi nari jahannam. Barang siapa yang mendustakan keterangan Allah, penjelasan Allah, maka dia mustahik kekal di neraka jahim, ya, neraka jahanam. Nah, ayat ini juga memberikan sebuah penegasan kepada kita, ya, bahwa sejarah tentang penolakan kepada Nabi Muhammad itu menarik, ya. Kalau kita baca pada tafsir yang lebih besar seperti At-Tafsirul Kabir karya dari Ar-Razi menjelaskan, dan di dalam beberapa kitab yang lain, ya, tafsir-tafsir yang besar, penolakan mereka itu tidak mau menerima Nabi Muhammad itu bukan lantaran mereka tidak mendapatkan informasi tentang Nabi yang terakhir. Jadi ternyata di dalam Taurat, di dalam Injil pun sudah dinyatakan itu. Tetapi mereka merasa dengki dari lantaran Nabi terakhirnya itu keturunan bangsa Arab yang garis keturunannya dari Ismail, tidak dari Ishak. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu diakui sebagai nenek moyang mereka. Dan mereka menganggap sebagai keturunan dewa, ya, keturunan anak-anak Tuhan. Nah, dia lupa bahwa sebenarnya ada anak Nabi Ibrahim itu yang namanya Ismail, ya. Jadi saudara yang dilahirkan dari Nabi Ibrahim juga cuma berbeda ibu. Nabi Ishak dari Siti Sarah, kemudian Nabi Ismail dari, ya, siapa? Istri Nabi Ibrahim? Hajar. Ya, Siti Hajar. Ya. Nah, ayahnya sama, tetapi ibunya tidak sama. Mereka menganggap bahwa Siti Hajar itu adalah budak belian yang dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim, lantaran cantik kemudian dinikahi. Sementara Sarah adalah bangsawan, ya, seorang wanita yang merdeka. Nah, mereka mengakui bahwa dari keturunan wanita Sarah inilah yang menurunkan tidak kurang dari 70 nabi. Nah, mereka itu yang mengklaim adalah sebagai pemegang nasab daripada keturunan Nabi Ibrahim. Ketika ternyata Allah memilihnya keturunannya dari Nabi Ismail, yang Ismail adalah dari rahimnya Siti Hajar, maka mereka tidak menerima. Sehingga ketika syariat sholat subuh, mereka sering mengatakan, ya begitulah yang namanya budak itu subuh-subuh harus sudah bangun. Tetapi bos-bos subuh itu masih enak tertidur. Gitu.
Nah ini satu penghinaan yang sungguh luar biasa. Ya. Saya kira itu pada kesempatan hari ini masih ada beberapa menit ya. Silakan kalau ingin dimanfaatkan, dan kita yang akan datang kita satu lembar yang akan datang, innal baqarata tasyabaha alaina, ya, iltabasa amrul baqarah alaina, ya. Silakan ya, saya kembalikan ke Baik, teman-teman semuanya, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau enggak tulis di kolom komentar. Lalu bisa di on mic. Ya, silakan Kak Yunita Purnamasari. Bisa langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Purnamasari. Ya, saya mahasiswi pasca sarjana semester 3 kelas 3E. Saya ingin bertanya, Ustadz, mengenai tentang yang hari Id tadi, Pak. Ustadz, gitu. Yang Id tadi kan sekarang kan kita ini ya, Pak. Ustadz, apa namanya? Lebih ke kayak misalnya hari Minggu itu kita kayak berarti kan kita mengikuti agamanya Nasrani gitu ya Ustadz ya. Nah kira-kira bisa nggak sih apa sih namanya kita tuh sedikit demi sedikit agar kita ya melakukan hari apa ya libur itu ketika di hari Jumat gitu Pak, dalam lingkup negara kita yang mana negara kita ini udah menetapkan bahwasanya hari libur itu ya hari Ahad sama Sabtu gitu Pak. Gitu Ustaz. ya, sebenarnya nggak apa-apa ya, mau manggil Pak Ustadz, mau manggil Bapak, yang nggak ada masalah ya. Nggak perlu diralat ya, jadi sama aja, tidak ada bedanya. Ini yang menarik nih, jadi pertanyaan ini menarik. Kalian, kita sudah tahu bahwa di zaman Nabi itu alat tukar itu ada dua. Ada dinar, uang yang terbuat dari emas, ya. Ada dirham, uang yang dibuat dari perak. Ya, dinar dan dirham. Jadi uang-uang kecil dibuat perak, ada ukurannya, kemudian yang bernilai, yang ratusan itu digunakannya dengan emas di angka sekian. Tetapi lobby Yahudi di dunia ini luar biasa, sehingga emas dan perak itu diganti dengan kertas. Termasuk kita ini ya. Dulu di Indonesia ini, kalian coba lihat itu, dulu uang dinar itu masih dikenal di sini. Karena memang gulden, Belanda pada waktu itu masih menggunakan emas, gulden ya. Tetapi lobby Yahudi ini luar biasa karena dia menguasai ekonomi dan dunia perbankan, maka ditukar dengan emas. Alasannya itu efisiensi. Repot orang kalau bawa emas, jadi dompetnya itu bukan dompet tapi bawa tas gitu loh. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau terjadi inflasi, kertas itu
ya sudah nggak ada nilainya. Bahkan pernah terjadi di zaman Soekarno ya, pada waktu itu ada dalam istilah ekonomi itu uang 1.000 jadi 100, uang 100 jadi 1 rupiah. Nah, kemerosotan nilai ya sudah serta merta bendanya tidak masalah. Tapi kalau dia menggunakan emas dan perak, maka emasnya itu tidak akan turun. Karena emasnya itu punya nilai jual tersendiri. Itu yang pertama itu. Ya, nanti teman-teman yang senang mau ngambil ekonomi syariah menjadi menarik ini untuk menjadikan kajian dalam tesis. Ya, tesis untuk menjelaskan bahwa sejarah tentang keunggulan dinar dan dirham. Ketika di beberapa daerah ada orang yang menggunakan masuk ke mall harus menukar rupiah dengan uang dinar, uang perak. Dan ternyata itu diberedel oleh pemerintah. Tidak boleh. Ya, tidak dibenarkan karena uang rupiah itu sudah menjadi alat tukar yang sah, tidak boleh menggunakan lain. Padahal kita boleh menggunakan dolar. Anak-anak kecil itu kalau masuk ke tempat main-mainan itu, tempat bermain, uang rupiahnya itu ditukar dengan logam-logam yang terbuat dari plastik. Maka itu yang dijadikan alat untuk alat tukar. Kenapa boleh kemudian ada mall yang menggunakan emas dan perak itu tidak boleh? Nah, ini alasan politis. Makanya menarik ini. Ya, kalau yang mau ngangkat menjadi sebuah pembahasan tesis. Kalau skripsi terlalu tajam ya. Karena itu sudah memerlukan analisa yang dalam. Yang kedua tentang libur. Orang di Jakarta, orang di daerah, semua libur hari Jumat, nggak ada yang mau kerja, nggak ada yang ke sawah. Bapak, Ibu, ya kakek, nenek kalian itu nggak ada yang mau ke sawah, nggak ada yang mau berdagang, kan? Mengajar pun tidak, libur hari Jumat untuk ibadah. Dan waktu itu hari Sabtu itu masuk kerja. Tetapi lobby yang dilakukan mereka ya dari tahun 70 sampai tahun 80 ternyata libur dengan Sabtu. Jumat tetap masuk. Bahkan sekarang regulasi mengatur Jumat hari kerja. Regulasinya mengatur begitu. Jadi jam kerjanya, hari kerjanya itu 5 hari, jam kerjanya sekian jam. Padahal umat Islamnya lebih banyak gitu. Nah, lobby-lobby politik yang bersifat global yang semacam ini yang tanpa kita sadar wafaddala ba'dahum 'ala ba'din. Mereka itu memang punya keunggulan dalam hal-hal tertentu sehingga berpengaruh terhadap kita. Ya. Nah, ini bagaimana kalau seandainya kita ingin melakukan perubahan? Apakah bisa? Ya bisa sekali. Saya punya anak waktu di Yaman ya. Di Yaman itu di sebagian negara-negara Islam itu libur hari Jumat. Bahkan sekolah-sekolah mereka kelas-kelas jauh yang ada di Indonesia pun ya seperti ada Jami'ah Al-Imam Syafi'i di Syria ya, Syekh Hasan Hito di Syria itu membuat kelas jauh di Indonesia ya, di Cianjur, di puncak pas lewat ya. Tetapi mereka liburnya hari Jumat gitu. Nah, orang-orang yang bertahan yang semacam ini sebenarnya lebih bagus. Tetapi betapa bisa kita bayangkan kekuatan yang regulasi itu sangat ditentukan oleh lembaga yudikatif. Siapa yang ada di lembaga yudikatif? Mereka orang Islam, tetapi mereka tidak menguasai tentang ya sejarah tentang perubahan-perubahan lobby-lobby politik yang dilakukan oleh Yahudi ini. Nah, ke depan sebenarnya sudah jelas bagi anak-anak muda yang ingin melakukan perubahan itu. Umpamanya bikin pesantren ya. Liburnya hari Jumat, boleh. Tidak menggunakan kata minggu. Itu minggo, dari kata minggo itu kan, kenapa orang Islam mengucapkan minggu? Kenapa tidak disebut ahad?
Padahal tahun 40, 50, 60 sampai 70 itu orang menyebutnya di kalender itu Ahad. Kemudian mulai setelah itu ditulisnya Minggu, Minggu. Ya, hari kebaktian. Nah, ini juga lobby kita yang lemah dari lantaran pemahamannya yang sulit itu jadi ya. Jadi ini sebuah atensi yang luar biasa, nggak boleh terjadi lagi, nggak boleh kurang lagi ya pada hal-hal yang semacam ini. Itu segitu fakta ya. Iya Pak, baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz paparannya. Ya, sama-sama ya. Baik ya, terima kasih. Saya menjanjikan sampai jam 5. Tentunya nanti saya usahakan bisa lebih lagi untuk yang akan datang. Tapi hari ini kita cukupkan dulu pembukaan supaya tidak terlalu banyak. Kalau kebanyakan nanti gumoh. Kebanyakan gumoh. Dan ini juga mungkin insya Allah ini 92 orang ya. Mudah-mudahan semakin banyak jamaahnya dari dalam. Mungkin barangkali untuk fakultas-fakultas lain waktu itu, fakultas syariah, tarbiyah itu ada yang kan bisa saja kerjasama ya antar presiden FUD dengan yang tarbiyah dan syariah sehingga ini manfaat ya. Senang ya. Kebahagiaan saya double ketika bisa membaca halaqah tafsir dengan anak-anak muda yang ini menjadi calon penerus di bank dengan majelis-majelis taklim yang ada, yang hadir itu umurnya 60, 70. Yang mereka itu ya memang sudah semestinya seperti orang, subhanallah, luar biasa. Dan terima kasih ya, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillah, amin. Ya, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bapak untuk kajian hari ini dan terima kasih juga untuk partisipan hari ini. Insya Allah kita dapat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya maaf bila ada kekurangan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat terus ya Pak.